من أنا من أنا من أنا له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, ada satu pengalaman menarik ketika saya belajar agama selama 4 bulan di negara India dan Pakistan. Pada waktu itu saya dihantar oleh saudara kita dari India untuk bersilaturahmi ke salah satu orang dokter di satu rumah sakit. Kemudian setelah berkenalan, berbincang-bincang, dokter itu mengatakan begini, "Wahai saudara, apakah saudara tidak menyebabkan kinerja rumah sakit terganggu? Saudara meninggalkan rumah sakit selama 4 bulan. Kemudian saya katakan kepada dokter tersebut, alhamdulillah ada yang menggantikan saya untuk bekerja di rumah sakit. Lalu dia mengatakan lagi, ya tetapi kan rumah sakit butuh sejumlah dokter untuk bisa menjalankan fungsinya. Akhirnya saya katakan kepada dokter India tersebut, itulah sebabnya mengapa saya tinggalkan rumah sakit, karena bukan saya yang menyembuhkan penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jawaban saya itu, maka dokter dari India tiba-tiba diam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan lucunya, yang mengantarkan saya kemudian berbisik kepada rekannya, tuh, dokter dari Indonesia mengatakan bahwa itulah sebabnya karena yang menyembuhkan bukan saya tinggalkan rumah sakit. Sehingga dokter itu kemudian terdiam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini mungkin tanpa kita sadari bahwa kita yakin yang menyembuhkan adalah dokter, yang menyembuhkan penyakit adalah obat. Tidak, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam hati kita ada keyakinan-keyakinan selain yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini begitu banyak keyakinan-keyakinan yang lain dalam hati kita, selain keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat berbahaya sekali. Allah SWT akan sangat cemburu ketika ada keyakinan yang lain di dalam hati kita selain yakin hanya kepada Allah SWT. Dalam hal ini saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga sekali, agar hati kita ini terjaga murni hanya yakin kepada Allah SWT, terbebas dari segala-gala keyakinan yang lain. Namanya nafi isbat. Ini saya dapatkan dari para ulama, para masyaikh. Begini, kita katakan kepada diri kita, pada hati kita, dokter tidak dapat menyembuhkan pasien. Ini harus kita katakan, karena kita ingin mengeluarkan keyakinan kepada dokter, yakin bahwa dokter menyembuhkan. Kita katakan dokter tidak dapat menyembuhkan pasien. Ini kita katakan pertama kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan pasien. Kita ganti dengan satu-satunya keyakinan bahwa Allah saja yang menyembuhkan segala-gala penyakit. Dokter bergantung untuk dapat menyembuhkan pasien, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung kepada dokter untuk bisa menyembuhkan pasien. Memang dokter itu bergantung mutlak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyembuhkan pasien melalui dokter. Tetapi Allah SWT Maha Kuasa, dapat menyembuhkan penyakit tanpa melalui dokter. Contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah SWT, dengan kekuasaan Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dokter spesialis mata sekalipun tidak mampu untuk bisa memulihkan penglihatan seorang yang buta sejak lahir, karena ini cacat bawaan. Nabi Isa alaihissalam diberi izin kekuasaan Allah SWT untuk bisa menyembuhkan orang yang penyakit lepra. Kita tahu orang kalau sudah kena lepra itu kulitnya belang-belang, bahkan jari-jarinya putus,
Tetapi Nabi Isa alaihissalam dengan kekuasaan Allah SWT, dengan izin Allah SWT dapat menyembuhkan orang yang sakit lepra, kulitnya mulus lagi, jari-jarinya bisa kembali sempurna. Ya. Dan Allah SWT memberikan kekuasaan, izin kepada Nabi Isa alaihissalam untuk bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau ada orang saat ini ya datang, Pak Dokter, tolong hidupkan ibu saya, ya, berapa biaya pun saya sanggup untuk membayar. Tolong hidupkan ibu saya, bapak saya, anak saya. Tidak bisa, ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dapat menciptakan makhluk hidup dari benda mati, menciptakan burung dari tanah liat. Ya. Tidak ada siapapun orang, dokter ahli sekalipun, ya, yang bisa menciptakan makhluk hidup dari benda mati. Inilah sehingga keyakinan kita hanya kepada Allah SWT. Kita keluarkan seluruh keyakinan-keyakinan. Sebetulnya banyak, tidak hanya keyakinan kepada dokter, yakin kepada makanan minuman pun juga begitu. Nah, kita katakan makanan minuman tidak dapat mengenyangkan, tidak dapat menghilangkan dahaga seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan lapar dan menghilangkan dahaga seseorang. Makanan minuman bergantung mutlak kepada Allah SWT untuk menghilangkan rasa lapar, menghilangkan dahaga. Tetapi Allah SWT tidak bergantung kepada makanan dan minuman untuk menghilangkan dahaga dan menghilangkan haus. Ya. Contohnya adalah Ashabul Kahfi. Selama 309 tahun berada di dalam gua tanpa makan, tanpa minum, ya, tetapi tetap sehat walafiat. Hanya Allah SWT yang Maha Kuasa. Dan ini harus selalu kita katakan, apapun, ya, kantor kita, sawah kita dan sebagainya tidak bisa mendatangkan rezeki, sehingga hati kita nanti akan bersih dari segala-gala keyakinan. Hanya ada satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah SWT. Hati kita ini seperti perahu yang bocor. Mata, telinga, mulut, pikiran itu adalah lubang-lubang dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan akan masuk dalam hati kita. Kalau yang kita pikirkan, yang kita bicarakan, yang kita lihat, yang kita dengar adalah kebesaran-kebesaran makhluk, maka masuk itu kebesaran dalam keyakinan, kebesaran ke dalam hati kita. Tapi kalau kita bicara kebesaran Allah, kekuasaan Allah SWT yang masuk dalam hati kita, yakni keyakinan tentang kebesaran Allah SWT. Ini sangat penting sekali. Maka ya, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri juga kepada semuanya, marilah, ya, senantiasa kita sampaikan ini. Saya pun juga begitu kepada pasien-pasien saya, selalu saya katakan, Pak, Bu, ya, insya Allah Allah yang akan menyembuhkan penyakit Bapak, Ibu, ya. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa, ya. Dokter obat itu hanya lantaran saja, nggak bisa menyembuhkan. Ya, oleh karena itu yang paling penting adalah kita hanya yakin kepada Allah SWT. Ini paling penting, ya. Jangan sampai kemudian pasien tanpa sadar masuk keyakinan dalam hatinya bahwa dokter yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan. Wah, ini berbahaya sekali. Itulah mudah-mudahan, ya, Allah SWT jaga hati kita senantiasa, jaga agar tidak sampai kemasukan keyakinan yang lain. Hanya yakin kepada Allah SWT dan usahanya dengan seperti itu, ya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.